Kalau kita perang itu bukan Anies yang harusnya disingkirkan, Bang. Karena dari semua simulasi, Anies konsisten kalah, Bang, dengan siapapun. Walaupun Ganjar juga bukan level pemain, baru wayang yang dimainkan nih. Tapi dia nggak pusing soal wakil. Kalau Anies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu pasih begitu Ah. agar tidak diprotes oleh Pak Mahfud MD. Oh, Pak Mahfud bilang banyak orang ini ngucapin Assalamualaikum kok sembarangan. iya. Gak benar gitu. Jadi Assalamualaikum ini rupanya ada makhrajnya, ada tajwidnya juga. Iya, tapi kalau orang Aceh pasti fasih, Bang. Ya, Ah. Orang Sumatera fasih rata-rata. pasih rata-rata orang Sumatera. Fasih rata-rata itu. Baik, Bung Hasan Iya, Bang. Nasbi. Ya, orang kadang-kadang suka bilang Hasan Asbi. Iya, Hasan Nasbi. karena kebiasaan itu, Bang. Ya, karena jarang itu Jarang. Nasbi kan. Iya. Bung Hasan Nasbi ini masih direktur Sirius Network ya. Sudah enggak, Bang? Oh enggak, Sudah sekarang, pensiun dari 2019, Bang. sekarang ini owner aja ya. Owner aja, Bang. Aduh, Owner ini. aja, Bang. Kita Iya. ini kapan kita jadi komisarisnya Sirius Network ini? Ya kan? Lagi nunggu-nunggu ini setelah enggak jadi komisaris Jasa Marga kan harusnya Jadi ditawarin. komisaris ini. Iya. Baik Bung Hasan, Iya, Bang. kita melihat situasi politik kita sekarang ini semakin apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat keriuhannya tuh meningkat. Iya. Tetapi kondisinya semakin menurun ya, semakin nggak jelas. Artinya kan dari dulu kan orang lihat ada 3 capres. Tetapi wapresnya siapa belum jelas. Koalisinya siapa saja sampai saat ini itu belum juga ada yang jelas. Iya. Ya kan? Sudah ada pernah bikin Piagam. kerjasama piagam apa namanya itu? Tapi tafsirnya pun berbeda-beda soal Tafsirnya piagam. berbeda-beda. Iya. Itu jadi kalau kita lihat masih sangat membingungkan. Ya. Iya, Bang. Nah terakhir yang kita lihat adalah kunjungan AHY atau bukan kunjungan ya, ada pertemuan antara Puan dengan AHY misalnya. Ini kan lebih bingung lagi. Walaupun kalau kita lihat penjelasan AHY ini kan, ini kan kita silaturahim, ya. Kemudian ini adalah dalam rangka kita membangun kebersamaan, kepentingan bangsa negara. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu semuanya apa? Lip service. Gitu. Sloganistik. Iya. Tidak ada kepastian apa sih yang diinginkan kan gitu. Iya. Ya bagus sih. Ada seperti itu bagus saja. Namanya orang berkawan. Iya. Dari tadinya tidak berkawan menjadi berkawan kan bagus. Nah, tapi kan maknanya apa? Nah, maknanya apa secara politik? Nah, kita harus tanya kepada ahlinya. Kalau abang juga tahu lah itu kan. Nggak tanya sama ahlinya kita sesat. Gimana, Mas? Ya, ini apa ya? Memang ternyata politik Indonesia itu nggak bisa berterang-terang di bawah sinar matahari itu nggak bisa juga, Bang. Lama-lama ya. Mungkin matahari di sini tuh karena di daerah tropis tuh bisa kebakar kalau kita lama-lama di bawah sinar matahari. Jadi lebih suka bergelap-gelap. Jadi kalau saya bilang mau terang-terangnya nanti aja 72 hari itu aja terangnya. Sisanya sekarang dibikin gelap aja dulu semuanya sampai akhir kan, sampai Jadi Oktober aja nanti sampai Februari ya. Agak sayang sih sebenarnya, tapi naga-naga ke arah sana tuh terlihat lah. Kalau diibaratkan dulu zaman-zaman sinetron itu, Bang. Ini sinetron udah dibikin-bikin aja episodenya, Bang. Sudah muter-muter aja ceritanya. Harusnya udah kesimpulan dari beberapa bulan lalu, tapi dipanjang-panjangin episode sinetronnya. Gitu. Atau kalau kayak orang mau nonton bioskop, kalau saya sering analogi ini kayak orang menonton bioskop. Udah masuk kita dalam bioskop, filmnya nanti cuma 30 menit, iklan udah 2,5 jam, Bang. Udah kelamaan kita nonton iklan nih. Kita berharap kapan filmnya mulai nih? Nggak mulai-mulai juga filmnya.
Jadi kalau begini kan bisa aja penonton ini sebagian sudah jenuh juga. Sudah kebanyakan iklan, dia sudah jenuh, filmnya nggak kunjung main, dia pindah ke studio sebelah. Yang mungkin filmnya udah kelihatan mau main nih filmnya gitu. Udah bisa begitu tuh. Jadi kalau saya sih secara pribadi ada unsur jenuhnya juga. Hal yang sudah bisa dibikin terang benderang jauh-jauh hari, tapi dibikin muter-muter juga sampai terakhir. Nah, tapi walaupun misalnya ada juga saya berpikir, mungkin ini ada andil Pak Jokowi juga dalam hal ini. Kalau misalnya sekarang sudah definitif semua calon, tuh orang nggak lihat Pak Jokowi lagi kan. Sudah sibuk melihat calon-calon ini aja gitu. Pak Jokowi mungkin berkepentingan ya minimal sampai hari terakhir yang saya mampu untuk jadi perhatian, saya jadi perhatian aja terus gitu. Sampai Oktober lah. Sampai Oktober saya masih awal Oktober. Iya, saya masih jadi pusat tata surya lah. Kalau hari ini jelas semua saya terlempar dari tata surya nih, orang nggak lihat saya lagi kan gitu. Ada matahari baru yang dilihat orang gitu, calon-calon matahari baru yang dilihat orang. Mungkin itu salah satu teorinya. Nah, kalau pertemuan-pertemuan ini kadang-kadang memang bisa jadi pisau bermata dua, Bang. Yang awalnya kita kira gimmick bisa jadi serius nih. Yang awalnya yang kita kira serius, jangan-jangan cuma jadi gimmick nih kan begitu. Bisa begitu. Tapi kalau orang misalnya bilang, kalau saya tetap berkeyakinan semua pertemuan yang terbuka itu nggak ada pesan atau nggak ada deal yang strategik lah di sana. Kalau terbuka. Kalau apalagi dipamerkan untuk ini kebutuhan publikasi. Kebutuhan publikasi. Tapi walaupun itu gimmick menurut saya nggak bisa wah ini nggak akan jadi apa-apa, nggak bisa gitu juga. Karena dari pertemuan itu kalau curhatnya nyambung, kalau saling berbagi ceritanya nyambung, bisa ketemu lagi mereka diam-diam habis itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada deadline dari Partai Demokrat bulan Juni ini terhadap Anies Baswedan untuk mengumumkan wakil, ada pertemuan ini nggak? Menurut saya ini juga ancaman lah terhadap Anies Baswedan. Kita bisa ketemu loh terhadap pihak yang Anda nggak akan nyangka kita ketemu, kita bisa ketemu loh. Memang ketemu pertama pasti nggak ada deal apa-apa. Tapi kalau berlanjut ke pertemuan kedua, kalau berlanjut ke pertemuan ketiga, Anda bisa nggak jadi maju kalau Anda nggak segera umumkan ini. Kan kayak gitu. Di sisi lain saya lihat juga Nasdem, loh kok makin kesini makin ngotot untuk menolak AHY. Padahal AHY tidak hanya bawa dirinya sebagai AHY, tapi bawa sobekan tiket nih. Kan bawa sobekan tiket ini. Dan ini tiketnya Anies Baswedan atau tiket yang disediakan oleh Nasdem nggak akan lengkap kalau AHY nggak bawa tiketnya dia. Tapi makin kesini saya lihat argumentasinya, nggak bisa, dia harus bawa orang NU. Bahwa kita hanya menang kalau kita bawa NU sebagai pasangan, sebagai wakil. Loh kalau begitu kan berarti nggak menghargai AHY yang punya partai. NU kan nggak bawa tiket. Loh ini kalau saya pikir-pikir ini orang berdua apa cari perkara supaya bubar ini? Supaya bubar koalisinya gitu loh. Mungkin, jadi akhirnya kita menyangka, wah mereka sengaja berantem nih supaya nggak malu di depan konstituen masing-masing. Mereka bikin masalah sama mereka supaya bubar kan gitu. Akhirnya tinggal kita cari siapa yang salah menyalahkan kan? Iya, saling salah menyalahkan. Akhirnya mereka bilang, kita bukan karena kita yang nggak komit, orang seberang yang nggak komit. Di seberang juga akan ngomong gitu, bukan karena kita yang nggak komit, pihak sebelah sana yang nggak komit. Akhirnya, mereka cari perkara. Yang bingung kayaknya PKS nih. Ini dua ngapain nih cari perkara berdua kan gitu. Kita udah baik-baik. Jangan-jangan yang ngatur mainnya PKS nggak? Bisa juga mungkin. Tapi saya nggak sejauh itu mikirnya, Bang. Saya mikir, tapi kan walaupun orang bilang di depan itu kan drama aja, di belakang mereka tetap solid. Tapi apa iya sudah setajam ini perbedaan pendapat itu hanya drama? Maksudnya apakah serumit itu kita memaknai politik Indonesia kalau misalnya perbedaan pendapat sudah setajam ini kita maknai itu hanya main-main dan drama aja? Masa iya sejago itu aktingnya? Bahaya ini kalau politikus sejago ini aktingnya kan gitu. Bisa nggak usah dipilih nih kalau sejago ini aktingnya. Kena kibul mulu kita sama akting kan misalnya begitu. Jadi kita mikir gitu. Kalau saya bilang pertemuan pertama saya yakin tidak lebih dari sekedar silaturahmi dan gimmick. Tapi jangan sampai lupa pertemuan atau silaturahmi gimmick ini kalau cocok nih. Enak nih kita cerita-cerita, besok kita ketemu lagi ya gitu.
enak ini kita berbagi suka duka, ketemu lagi kita besok. Ah, itu bisa jadi bahaya tuh. Tapi Bisa jadi katanya sudah bahaya tuh. rame juga ada SBY kepengen mimpi Nah, pergi jalan itu yang saya bareng sebut sama itu, Jokowi. Bang. Itu yang saya sebut itu, Bang. Nah, Ini kayaknya mau ada pertemuan berikutnya ini kalau ya, begini. Kalau ini anak sama anak ketemu, kalau orang tua sama orang tua ketemu, wah, ada. sudah Artinya wassalam kan ini. ada akadnya tuh. Ah, itu. Anak kan cuma pertemuan biasa ngomong-ngomong biasa. Kalau orang tua ketemu ada akadnya tuh. Ada akadnya itu nanti, Bang. Ada perencanaan berikutnya itu. Iya. Nanti Nah, itu sudah lebih dalam tuh. berikutnya ketemu lagi ada maharnya. Nah, itu kan habis akad Sudah kan. selesai. Sudah selesai. Lebih cepat daripada ini. 3 kali ketemu ada kesimpulan nanti. Ini yang sudah setahun nggak ada kesimpulan. Ya itu kalau kelamaan iklan itu risikonya sih, Bang. Iklannya kepanjangan yang di dalam juga ngerasa kita memang betul-betul nggak jelas atau memang kita nggak diinginkan. Kalau kita nggak diinginkan ngapain kita tetap ada di sini? Kan begitu. Ya buat Demokrat sebenarnya kan dia harus cari kepastian kan. Iya. Artinya kalau saya tidak jadi AHY tidak jadi cawapres, mau ngapain saya gabung di sini? Iya. Mending saya deal yang udah jelas lah PDIP misalnya. Iya. Ya kan? Yang sudah definitif lah kira-kira. Definitif, kemudian bisa bergabung. Partai besar, partai menang. Dan udah pasti maju nih kan. Nah. Kalau yang sebelah sini kan udah pasti maju nih. Dan kalau misalnya kalau ke Ganjar AHY tidak jadi wapres, dia bisa menawarkan yang lain kok. Tapi ke orang yang udah pasti maju, Bang. Ya. Jadi kita ngobrol ya. Hah. Misalnya AHY tidak jadi wapres di koalisi 3 ini. Iya. Ini kan partai-partai kecilnya ambisinya sama aja kan? Sama. Oh, jadi rebut-rebutannya enak. Kalau sama PDIP dia pikir gua nggak jadi wapres juga, tapi enak mintanya nih Pak, kuenya besar, porsinya besar, kuenya lebih pasti. Nah, lebih pasti. Jadi mungkin pertimbangannya seperti itu ya. Menurut saya begitu. Kalau misalnya nggak jadi cawapres, ya lebih baik dia bergabung ke gerbong yang lebih besar dan lebih pasti. Nggak apa-apa nggak jadi cawapres, tapi bukan di koalisi bertiga ini. Ya. Tapi kalau di koalisi bertiga ini, kalau urutan kacangnya nih Bang, Nasdem capres, cawapresnya ya Demokrat. Urutan kacang besaran partai nih berdasarkan tiket, cawapresnya emang Demokrat. Nah PKS yang Menko-nya lah, RI3-nya lah gitu. Itu kalau mereka mau bertiga. Tapi kalau nggak diterima kayak begini, ya masuk akal kalau Demokrat mencari jalan lain. Buat saya nggak mungkin orang bertahan di jalan buntu, Bang. Kalau istilah saya di tempat lain, ini mereka ngunci-ngunci bertiga. Saling ngunci bertiga tapi di ruang tertutup. Habis nih napas bertiga. Mau nggak mau salah satu harus buka pintu, Bang. Supaya dapat napas, supaya angin masuk, udara masuk, ada yang bisa keluar. Kalau menurut saya kan ini udah mulai kehabisan napas nih bertiga. Tiga-tiganya udah mulai kehabisan napas ini. Akhirnya ngamuk-ngamuk aja kan? Iya. Nasdem marah-marah. Iya. Ya kan? PKS diam saja. Iya. Ini marah berdua. Menari ke sana kemari kan? Itu yang saya sebut cari-cari perkara buat bubar, Bang. Cuman nggak ada yang mau disalahkan. Jadi nunggu-nunggu siapa yang keluar duluan nih. Ya. Nyari perkara buat bubar menurut saya. Kalau di jalan tol tuh cari exitnya. Cari exit. Nah, ini gimana exitnya nih? Lagi cari nih. Iya. Jadi itu pusing kan cari exit. Nggak gampang cari exit. Tapi kan sebenarnya cari exit gampang. Tapi cari exit yang elegan nggak. Iya. Karena gampang. Ini berurusan dengan konstituen dan terutama untuk kemenangan partai dalam pileg kan. Iya. Itu kan paling penting dia hitung kan. Ini harus dipertahankan. Konstituen nggak boleh marah. Karena konstituennya sudah bersemangat nih buat mengusung Anies misalnya. Tapi kayaknya kok nggak bisa jadi nih kita koalisinya. Jadi harus ada yang disalahkan. Yang penting yang salah bukan kita. Jadi kita harus cari perkara nih sama yang lain. Menurut saya ketika Demokrat bertemu dengan PDIP, Nasdem pasti nggak tenang. Ya nggak tenang pasti. Pasti nggak tenang. Karena ngerasa loh begitu berbeda mereka selama ini bisa ketemu mereka. Kita yang selama ini banyak cocoknya bertengkar terus nih. Yang kita sudah banyak cocoknya capresnya sama. Kalau Nasdem sama PDIP itu kan walaupun sama-sama dalam koalisi pemerintah, tapi selalu berbeda. Sama-sama dalam koalisi pemerintah di permukaan ya bertemu, tapi sebenarnya figurnya nggak ketemu. Ya. Figur kan pemilik kita lihat partainya balas-balasan itu kan ketika Bang Surya di Rakernas itu bicara soal berbalas pantun lah mereka. Ada partai sombong. Ada ya. Ya kayak gitu. Bicara lagi kan. Jadi memang agak susah. Untuk saat ini mungkin susah. Lebih mungkin ketemu dengan Demokrat. Ya mungkin pertengkarannya udah lama, Bang. Hari ini udah mulai bisa diturunkan lah tensi pertengkarannya.
Kalau dengan Nasdem masih hangat-hangatnya ini, masih susah turun nih tensinya kan kayak gitu. Ya saya kira memang perbedaan tajam nih ya antara Nasdem dengan Demokrat. Ini kan efeknya pada pencapresan Anies ya. Bagaimana kita lihat ini? Efeknya sama Alphard di garasi saya juga, Bang. Sudah datang Alphardnya tapi nggak ada yang mau terima, Bang. Udah mau saya kirim itu ke Patra tapi takut juga dia terima kan gitu. Jadi masih di garasi saya itu Alphardnya sekarang. Ya karena begini, kalau dia terima Alphard ini, bayar 2 kali dia nanti. Satu itu, kedua tiba-tiba waktu dikasih baru ya. Kemudian dia pakai kesana kemari, lalu waktu dia kalah harus kembalikan yang baru kan? Iya, makanya Bang bayar 2 kali. Akhirnya kita bicara dagang mobil nih. Jadi gitu. Jadi ya konsekuensinya buat Mas Anies juga. Konsekuensi juga ada mobil yang nggak gerak-gerak dari garasi saya kan gitu. Mau saya pakai juga nggak enak. Masih optimis Anies nggak bisa maju capres? Jadi kan saya selalu bilang ini bukan harapan, Bang. Ini perhitungan. Saya pernah bilang sama Abang di sini juga mungkin. Kalau menurut saya kalau Anies sudah levelnya dia yang pemainnya, Bang. Dia udah bungkus nih 3-3 ini udah selesai, Bang. Dia tentukan cawapresnya. Tapi menurut saya walaupun piagamnya bilang kita serahkan kepada Anies Baswedan, faktanya pasti nggak seperti itu. Ya, masih tersandra dia. Iya, pasti dia kalau Nasdem nggak setuju nggak bisa dia. Ya. Kalau Demokrat nggak setuju nggak bisa dia. Jadi yang berembuk itu bukan dia, akhirnya berebut 4 pihak. Anies Baswedan berembuk dengan Surya Paloh, berembuk dengan Pak SBY atau AHY, berembuk dengan Ketua Majelis Suro PKS Habib Salim. Satu lagi ada Yusuf Kalla juga berembuknya. Kalau tambah berlima lebih repot lagi berembuknya gitu. Iya. Jadi kan harus ada yang di atas nih jadi ketua. Nah ini saya bingung yang ketua di atas ini siapa yang bisa ngasih veto? Kalau nggak ada yang bisa kasih veto gimana caranya, Bang? Ya kalau dalam dunia mafia tuh bisa bagi-bagi wilayah kan. Nah, bagi-bagi. Dalam politik susah, apa yang mau dibagi? Kalau Ganjar nggak perlu pusing siapa wakilnya, ibu aja yang tentukan, Bang. Ya. Jadi ibu yang veto. Ini wakilnya, ya udah Ganjar terima. Jadi Ganjar nggak pusing dia siapa wakilnya gitu. Ya. Walaupun Ganjar juga bukan level pemain, baru wayang yang dimainkan nih. Ya. Statusnya sampai hari ini, tapi dia nggak pusing soal wakil. Kalau Anies pusing dia soal wakil karena masing-masing aktor yang levelnya sekarang secara politik di atasnya Anies belum bisa bersepakat. Jadi itu susah. Makanya kalau level dia sudah di atas, udah beyond ketua partai ini, sebenarnya dia dengan mudah bisa tentukan wakil. Tapi karena menurut saya belum pemainnya, dia masih yang dimainkan, makanya wakilnya nggak kunjung ketemu gitu. Jadi masalah leveling aja ini masalah leveling. Nah ini kan yang kita lihat satu pelajaran ya, bahwa sebenarnya pimpinan-pimpinan partai politik ini itu ketika mereka bicara dengan apa yang ada di belakang kepala mereka itu sebenarnya berbeda di depan dengan ada belakang. Dramaturginya lah. Iya kan? Ada dramaturginya. Jadi di depan wah Anies kita serahkan ke Anies dengan pidato berapi-api kan. Nanti soal wakil presiden kita serahkan kepada saudara Anies Baswedan sepenuhnya menentukan. Tapi buktinya ada yang penolakan. Kalau menurut saya mungkin di belakang juga ngomong, Nis itu tadi cuma pidato, jangan nganggap serius, gitu kan. Jangan-jangan ada begitu. Kalau saya ngelihat dari perjalanan Anies yang dipublikasi ya, chemistry paling dapatnya sama AHY, Bang. Paling sering ketemu, paling sering jalan bareng, paling kompak ketika sama-sama, nggak ada figur lain. Kalau tiba-tiba ada figur kejutan kan aneh. Kada tiba-tiba ada orang lain yang menyela di antara Anies dan AHY, menurut saya agak aneh. Gitu. Kalau saya konsisten dari dulu bahwa memang Anies itu kan kita waktu ketemu ingat nggak? Pertama kita ketemu di Bangi Kopi itu. Iya. Ya. Kita ngobrol, Hasan dengan mengatakan bahwa Anies tidak bisa, ya kan, dengan Alphard. Saya mengatakan kalau Anies dengan AHY itu bagus sekali, dan kemungkinan besar menang nyapu bersih kan, betul. di beberapa provinsi gitu. Nah jadi kita konsisten aja gitu ya. Ya memang begitu. Nah tapi kan kalau orang partai ini pertimbangannya lain lagi. Sebenarnya kalau apa ini ada kondisi psikologis ya. Kalau Hasan melihat ya, kondisi psikologis antara Pak SBY dengan Bang Surya nih ya, dalam konteks cawapres ini. Ya. Kalau menurut saya, dulu tuh saya punya teori bahwa setiap barisan tuh harus ada ketua kelasnya, Bang. Kalau jalan 2 orang harus ada satu yang diangkat jadi pemimpin. Dalam barisan ini nggak ada ketua kelas. Mereka mau sama rata semua. Kalau nggak ada ketua kelasnya emang nggak ketemu, Bang. Itu sama kayak bikin bisnis, nggak ada satu orang yang bisa pegang veto.
Itu kalau semua bos semua ketua semua ya nggak jalan organisasi. Cuman pamer jabatan aja, cuman pamer pangkat aja. Ini saya ketua, dia juga ketua, sama rata kita ini. Nggak jalan organisasi. Kan harus ada yang di atas itu semua yang memveto supaya bisa organisasi ini jalan. Nah, ketika ini ketemu bertiga, mungkin PKS bisa agak mundur sedikit, selangkah dua langkah lah. Kasih kesempatan yang lain untuk yang di depan. Tapi antara Pak SBY dan Pak Surya Paloh, siapa yang harus di depan? Ini kan nggak putus ini. Ya, harusnya kalau dilihat dari senioritas Pak SBY, harusnya Pak SBY. Ya, tapi pernah, Pak SBY kan nggak dia kasih pernah presiden, ya kan. Kemudian ya dari segi usia, pastilah pengalaman melihat persoalan-persoalan kenegaraan dia lebih komprehensif, ya. Tapi Pak Surya Paloh pasti nggak mau kasih karena mungkin sekarang ngerasa lebih punya banyak uang, lebih powerful, lebih besar partainya sedikit, gitu. Makanya partai tengah ini memang susah menentukan ketua kelas. Ini di luar cerita-cerita masa lalu yang mungkin juga pernah berseberangan. Periode kedua Pak SBY kan nggak pernah bagus-bagus itu Pak SBY sekalipun di Metro TV. Jelek terus Pak SBY di Metro TV kan gitu. Kita melihatlah oposisinya Bang Surya terhadap Partai Demokrat di 2009-2014 itu luar biasa itu. Ya sama seperti sekarang, periode pertama kan luar biasa kan. Dukung Pak Jokowi. Sekarang udah mulai habis juga Pak Jokowi di Metro TV kan. Ya kayak gitulah. Jadi mungkin juga apa yang terjadi antara Pak Surya Paloh dengan Pak SBY periode pertama dulu belum selesai hari ini, dan mungkin juga sepanjang itu juga nanti urusannya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Itu kan kalau ada lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu, jadi harus diedit lagi itu lagu kemesraan ini terlalu cepat berlalu. Cuma 5 tahun ya, cuma 5 tahun. Tapi saya nggak tahu ya Bang, dalam politik Indonesia itu ini sering terjadi. Ini bukan cuma soal kita bicara soal Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, Pak Surya Paloh dengan Pak SBY. Tapi kadang-kadang kan dalam politik itu ketika kita merasa bagian dari sebuah kekuasaan, kan kita pasti punya keinginan. Kalau keinginan kita 10, dikasih cuma 8, yang kita hitung bukan 8 yang dikasih, Bang. Tapi yang 2 yang nggak dikasih. Yang bisa dibikin masalah itu yang 2 nggak dikasih, bukan 8 yang sudah dikasih itu gitu. Jadi dalam politik saya sering melihat kayak gitu. Ketika misalnya menjadi bagian dari kekuasaan, punya aspirasi misalnya sama presiden, saya punya 5 aspirasi, dikasih 4, 1 enggak. Itu yang 1 enggak dikasih bisa jadi masalah besar, Bang. Itu bisa jadi jurang pemisah akhirnya. Kita nggak ngitung yang 4 yang dikasih ternyata kan kayak gitu. Nah kayaknya ini juga seperti itu. Merasa tidak sepenuhnya haknya diberikan ya? Ya, merasa tidak sepenuhnya apa yang dia inginkan, apa minta yang 5 menteri dikasih 3, minta 8 menteri dikasih 5, misalnya kan itu. Yang 3 yang dihitung, yang jadi masalah bukan yang sudah 5 yang dikasih itu, yang dihitung sebagai sebuah. Oh ya, kita harus sharing begini, nggak bisa semua mau kita dikasih ternyata. Kayaknya itu yang memicu jurang-jurang ini, Bang. Jurang-jurang yang kadang kalau nggak segera dijembatani makin lebar jurangnya. Akhirnya nggak bisa dijembatani lagi gitu. Oke, kita misalnya ya tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, kita pinggirkan dulu Anies. Kan gitu. Wah, Abang sudah pinggirkan. Saya belum berani pinggirkan, tapi oke. Ya kan tidak mendahului Allah. Kalau Allah menginginkan masuk ke tengah lagi kan. Tapi kan kita tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kita pinggirkan dulu. Oke lah Bang, saya ikut Abang aja pinggirkan. Berarti kan sekarang ada sisanya kan Ganjar sama Prabowo. Iya. Ini bagaimana pula kita melihat 2 orang ini? 2 orang ini menurut saya dapat blessing kalau dari sisi Pak Jokowi. Duanya, maksudnya nggak bisa dinafikan lah. Pak Jokowi akan berpihak ke satu saja menurut saya enggak lah. Pak Jokowi akan jaga peluang dia itu siapapun yang menang orangnya dia. Jadi dia akan kasih blessing kedua orang ini. Yang satu dapat blessing 50%, bersyukur mungkin Bang. Wah, saya nggak menyangka dapat blessing 50% dari Pak Jokowi, bersyukur dia. Tapi yang satu mungkin marah juga Bang, kok saya blessing ke saya cuma 50%, harusnya kan 100% buat saya gitu. Dengan logika dia, dengan logika partainya dia, kenapa harus 50% kita dapatnya? Harusnya kan kita 100% dapatnya. Jadi mungkin ya pertarungan blessing ini juga masih akan terjadi lah. Jadi yang satu bersyukur, yang awalnya mungkin dia nggak kira, saya mungkin nggak dapat blessing dari Pak Jokowi, tapi begitu dapat 50%, senang hatinya. Yang satu kan dari awal sudah fait accompli, harusnya kan 100% di saya.
Tapi kalau saya cuma dapat 50% ada masalah apa? Nah, ini bisa jadi poin masalah ini, Bang. Bisa jadi titik baru masalah ini. Memang kajian psikologi politik ya. Ya kan? Iya. Jadi udah masuk ke wilayah-wilayah rasa, perasaan. Gitu. Ya kan? Sudah sampai ke sana itu Udah nanti. Sampai ke sana. Jadi udah sampai ke sana itu memang, nanti itu. Pertimbangannya bukan pertimbangan politik lagi. Ini sudah pertimbangan perasaan. So, perasaan ini. Emosional ya, emosi. Padahal kalau rasional wajar aja kan. Ya. Ini kan orangnya presiden semua. Jadi presiden kasih blessing ke A, ke B, menurut saya wajar-wajar aja. Ya, bertarunglah kalian. Ya, bertarunglah. Kan gitu. Siapapun yang menang, kita juga yang menang gitu. Berarti bagi-bagi lagi. Tapi buat orang yang bertarung nggak selalu begitu kan, Bang? Ya. Kalau buat dia, kalau kita kalah, habis kita ini. Sebenarnya kalau dia petarung, nggak perlu 100% lah. Dikasih 50-50, tinggal bertarung aja. Ya maksud saya kan ada effort saya juga. Iya dong. 50% dapat dari Pak Jokowi itu alhamdulillah. Sisanya biasa. pakai tenaga saya dong. Iya dong. Sisanya pakai kualifikasi saya dong. Pakai perjuangan saya Kalau dong. mau dikasih semua tidur aja. Masa mau ditransfer seutuhnya, Bang? Ini kan bukan rekening, Bang, yang bisa dikirim ditransfer semua tuh nggak bisa juga. Karena juga kalaupun misalnya mau ngasih blessing 100%, nggak mungkin juga semua pendukung itu bisa ditransfer. Kan pemilih ini juga punya logika sendiri, punya pilihan sendiri, punya hati sendiri. Yang walaupun dia lihat misalnya, oh saya memang pendukung Pak Jokowi, tapi kayaknya dukungan Pak Jokowi ke sana saya nggak ikut deh. Saya mau pilih berbeda. Itu kan pemilih bisa juga begitu. Jadi maka itu yang saya bilang, blessing 50% itu udah cukup lah. Iya, iya. Nggak usah berharap 100%. Tinggal gitu. Di antara para pendukung itu mau kemana terserah. Iya. Jadi Pak Jokowi. Karena udah dikasih jalan, dua-duanya boleh. Ya kan? Gini. Nah, pintar-pintar si capresnya mengkapitalisasi itu. Merangkai argumentasi, membangun narasi kenapa orang harus pilih dia. Iya. Kan kalau mau keberlanjutan, kita dua-dua keberlanjutan nih. Nah, Anda paling yakin keberlanjutannya di tangan siapa? Nah, gitu. Jadi konselasi menurut saya begitu. Walaupun, Bang, ada juga orang ini kalau kita belajar dari kitab-kitab perang ini. Kalau kitab-kitab perang itu bukan Anies yang harusnya disingkirkan, Bang. Siapa dong? Karena dari semua simulasi, survei hari ini, Anies konsisten kalah, Bang, dengan siapapun. Jadi nggak perlu disingkirkan. Nggak perlu disingkirkan. Nah, kalau yang mau disingkirkan orang yang konsisten menang, Bang. Tapi kan sulit. Orang yang konsisten menang secara head to head, Bang. Gitu. Karena kalau lihat peta head to headnya ada yang konsisten kalah, Bang. Ditarungkan dengan siapapun kalah terus dia. Ngapain itu kita singkirkan? Tapi ada orang yang secara head to head menang terus nih. Orang ini dong yang harus disingkirkan kalau pakai teori perang nih. Kalau kita buka kitab-kitab perang harusnya yang ini dong gitu. Bukan gara-gara ideologis, walaupun kita bertentangan secara ideologis, tapi kalau dia kalah mulu ya kita taruh aja dia di dalam. Jadi perang. Peluang Anies ini walaupun dia maju agak berat ya. Itu Bang. Menurut saya yang membuat juga pertengkaran-pertengkaran di dalam koalisinya makin terbuka ke publik. Kan kalau terbuka ke publik itu nggak gimmick menurut saya, Bang. Terbuka ke publik itu benar bertengkar mereka nih. Sudah nggak selesai kan di belakang. Sudah secara elit, ketua Bapilu dengan wakil ketua umum partai kan. Kalau pertengkaran kayak gitu menurut saya memang mereka ngerasa kok nggak naik-naik nih. Tapi memang harus diakui, Bang. Semua pollster pasti, bukan pollster yang engineering angka ya, pollster yang betulan anggota Persepi menemukan Anies konsisten di nomor 3. Dengan jarak dengan di atas itu semakin jauh, Bang. Semakin jauh. Sudah mulai 2 digit nih jaraknya, Bang. Misalnya kalau yang kita temukan tuh misalnya Anies sekitar 19-21%. Yang di atas sudah rata-rata 32-33, ada yang 36-37. Kenapa itu Anies turun terus ya? Ini tapi entah benar entah enggak ya. Kalau saya berteori, orang yang nggak punya jabatan tuh panggungnya hilang dengan sendirinya, Bang. Kalau kita punya jabatan tuh panggung itu tersedia, Bang. Karena jabatan kita panggung tuh otomatis tersedia. Ganjar ini sampai bulan apa dia? Sampai September, Oktober. Dia hidup kartunya sampai pencalonan ini, Bang. Oh. Tapi yang paling hidup kartu Pak Prabowo kan, Bang. Prabowo, Menhan ya. Dia sampai 2024 kartunya itu. Bisa keliling Indonesia dia. Gitu. Jadi begitu kita nggak punya jabatan lagi kan memang panggung itu misalnya gini, orang butuh ketemu kita itu kan panggung, Bang. Orang udah ngantri di depan rumah kita, ngantri di depan kantor kita pagi-pagi itu kan panggung. Karena kita membantu ngurusin urusan mereka. Ini kita bangun tidur bingung kita kerja apa hari ini. Kita mau ngapain hari ini gitu. Kok nggak ada yang WA? Kok nggak ada yang WA?
Nah, biasanya kita cuma bisa minum kopi 15 menit, sudah harus berangkat kerja ngelayanin masyarakat, udah 2 jam nih nggak ada acara nih gitu. Sudah habis nih kopi udah dituang 2 kali, nggak ada acara juga kita nih. Itu kan Dan aktivitas yang banyak itu kalau sudah begitu itu nguap sama garuk-garuk kepala. Iya kan? jadi Garuk-garuk kepala terus jadi nguap gitu. nah itu teori dulu saya karena memang kalau kita sempat vakum dari kekuasaan, panggung kita tuh pelan-pelan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Iya. Karena kalau kita create panggung sendiri itu mahal, Bang. Kita mau bikin acara di mana, pakai ongkos sendiri, itu mahal. Di-create oleh partai tetap mahal. Makanya kan kalau kita lihat di Amerika itu kan anggota Senat ya atau Kongres, Iya, mereka memang maju masih ada Iya, posisinya ya. bukan pengangguran, Bang, yang Iya. maju itu. Gitu. Jadi Oh, jadi maksudnya Anies ini pengangguran sekarang. ya mohon maaf tapi hari ini kan memang tidak ada pekerjaan resminya kan nggak ada, Bang. Iya, iya. Vakumnya kan cukup Iya, iya. panjang ini gitu. Sama kayak Artinya Abang juga kan dari tidak- Jasa Marga gitulah gitu. Iya, tidak punya jabatan lah ya. Gitu, nggak punya jabatan. Jadi walaupun misalnya nggak harus pengangguran betul-betul pengangguran, pasti ada aktivitas yang bisa dikerjakan. Kalau orang punya usaha dia bisa ada usaha. Tapi di dalam politik orang ngelihat jabatan hari ini apa? Itu makanya Pak Jokowi nggak mau, Bang, nggak mau mundur dari wali kota Solo ketika maju di DKI, Bang. Iya. Tetap jadi wali kota Solo. Kenapa? Panggungnya dia sebagian besar 5 hari kerja itu panggungnya dia di Solo. 2 hari panggung dia di Jakarta. Ketika maju Pilpres, Pak Jokowi juga nggak mundur, Bang. Iya. Karena 5 hari itu panggung dia sebagai gubernur DKI. 2 hari pas libur, weekend panggung dia sebagai calon presiden. Kalau Mas Anies, panggung yang 5 harinya ini nggak ada, Bang. Panggung yang disediakan oleh jabatan ini nggak ada. Mau bikin policy nggak bisa. Iya. Mau ngebantu orang juga nggak bisa. Mau menyelesaikan persoalan orang nggak bisa. Mau bikin terobosan nggak ada. Kan yang disangka itu yang kampanye kan nggak cuman bicara dengan ide. Tapi ketika kita menyelesaikan persoalan orang, itu kampanye, Bang. Ketika kita bikin terobosan, itu kampanye. Ketika kita bikin policy kebijakan, itu kan juga kampanye. Ada yang kita bangun, ada yang kita resmikan, kan itu Iya. juga kampanye. Nah, panggung-panggung ini yang sudah hilang dari Mas Anies. Kalau di-create, kan pusing kepala, Bang. Paling sebulan 2 bulan aja kita bisa bikin create panggung. Untuk seri berikutnya kita pusing meng-create panggung apa lagi. Panggung apa lagi gitu. Makanya kalau Mas Anies bilang, saya banyak kok turun ke lapangan tapi nggak saya jadikan konten. Saya nggak publikasi karena saya mau ketemu masyarakat, bukan mau mau bikin konten buat media sosial. Tapi menurut saya memang nggak banyak kegiatannya, Bang. Karena hari ini kalau mau jadi capres, masa iya kita turun ke lapangan nggak kita publikasi? Iyalah. Masa iya kita ketemu masyarakat, ketemu tokoh, ketemu apa nggak kita publikasi? Kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Ini kita mau jadi presiden kok. Nah, ya kan? gitu. Jadi Mau jadi rektor aja kita konten itu. kalau penting. saya itu ngasih training sama caleg-caleg gini, Bang. Kalau saya lihat ada orang politik caleg, media sosialnya isinya kata-kata bijak, berarti lagi nggak turun ke lapangan dia, Bang. Iya. Karena dia cari kata-kata bijak aja, lagi nggak ngapa-ngapain tuh, lagi ngopi-ngopi aja itu. Tapi kalau caleg yang turun ke lapangan, nggak mungkin kata-kata bijak isi media sosialnya. Dia pasti bilang, saya lagi begini dengan masyarakat ini, saya ketemu dengan petani ini, saya ketemu dengan pekebun ini, saya lagi menyelesaikan masalah orang sakit, saya lagi menyelesaikan masalah anak putus sekolah. Itu yang dia publikasi. Tapi kalau sudah kata-kata bijak isinya, sudah ide-ide apa isinya, berarti lagi nggak ada kegiatan memang, bahkan gitu. Ya, mungkin latar belakang Anies kan banyak belajar filsafat kali ya. Kalau belajar filsafat kan Gitu. artinya ide gagasan aja dalam konteks yang juga out of context dari persoalan-persoalan sosial Mungkin ya. kemasyarakatan. Atau jauh di atas persoalan-persoalan real yang sekarang dihadapi masyarakat. Saya tidak menafikan ide. Ide itu Iya, penting. iya, penting ya. Ide itu percakapan-percakapan kayak gini penting, Bang. Iya. Tapi kan harus punya kaki di bumi. Harus punya kaki di masyarakat gitu. Kalau enggak, termasuk cara membumikan ide itu adalah apa? Mengerjakan sesuatu di lapangan. Nanti orang akan merasa, oh iya, omongan dan perbuatan dia sama. Iya. Ide dan apa yang dia lakukan di lapangan itu konsisten. Nah, itu baru kampanye itu namanya kan gitu. Kalau hari ini agak sulit kayaknya gitu, Bang. Ya itu. Jadi kan kalau kita lihat Ganjar ini kan sudah keliling kemana-mana ya. Iya. Dan dia Keliling. betul-betul membawa ya masyarakat kita ini kan paling senang kalau kita datang, kita membawa oleh-oleh kan gitu. Oleh-oleh kan baik secara individual ataupun massal gitu kan. Nah, nampaknya itu sudah dilakukan sekarang ya.
Nah, tapi kan Anies belum melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Ya, datang, oke, orang kumpul, tapi pidato-pidato terus pulang, nggak ada kesan apa yang dirasakan oleh Iya. masyarakat. Iya. Buah tangan lah, oleh-olehnya itu nggak ada. Iya, iya, iya. Nah, Ya kalau misalnya dia masih punya jabatan, ada lah yang dia bisa bawa, Bang. Ada yang bisa bawa. Jadi walaupun sebenarnya begini, menurut saya juga kan kampanyenya Ganjar belum ada substansi sama sekali. Iya, ya betul. Iya, siapapun hari ini kan belum ada yang substansi sama sekali. Tapi bahwa dia sudah mendekatkan diri dengan masyarakat. Dia sudah mempublikasikan kegiatan-kegiatan dia. Dia sudah melakukan konsolidasi para pendukung. Ya, dia sudah mengunjungi daerah yang banyak, ini kan kita luas nih. Ya. Kabupaten kota aja 550 lebih. Dia sudah mengunjungi nih banyak kabupaten kota nih untuk mendatangi provinsi, untuk mewakili lah. Ini representasi Indonesia lah yang dia wakili gitu. Itu kan juga usaha-usaha kampanye yang harus diapresiasi. Dan menurut saya nggak mungkin nggak ada hasilnya. Pasti ada hasilnya gitu. Pak Prabowo pun belum melakukan itu, Bang. Pak Prabowo mungkin karena keterbatasan jabatan ya, sebagai menteri pertahanan pula kan nggak banyak titik juga yang bisa dia kunjungi dengan paling kunjungin Kodam. Iya, kayak gitu atau sekolah-sekolah militer atau apa gitu, atau tempat training atau segala macam. Sebenarnya Pak Prabowo tuh bisa datang ke universitas atau SMA kan, menjelaskan tentang sistem pertahanan kita. Tapi kan sebenarnya Kodim ada di semua tempat, Bang. Sebenarnya datangnya bisa ke level Kodim. Sebenarnya bisa ngelihat kesejahteraan prajurit di sana. Bisa menurut saya, tapi mungkin waktunya juga tersita di Jakarta kan untuk kegiatan, untuk mendampingi presiden. Tapi menurut saya kalau sudah dapat nanti waktu. Kalau ke Kodim tuh repot. Walaupun dia Menhankam, kalau dia mau ke Kodim kan harus minta izin ke Panglima TNI juga. Iya, masa nggak diizinkan sih, Bang? Jadi diizinkan tapi agak lama itu prosesnya. Ada prosesnya, ada Kasat, ada Panglima. Waduh. Akan tinggal dipanggil. Panglima TNI, kemudian Kepala Staf, Pangkostrat, ada lagi banyak itu birokrasinya. Kalau saya panggil aja, Bang. Saya punya jadwal segini, tolong dikerjakan. Harusnya begitu ya. Santai aja. Saya panggil aja tuh. Saya ini jadwal saya setahun ke depan ini tolong tolong diurus gitu aja. Iya, menteri. Tapi mungkin Pak Prabowo tuh orangnya nggak mau begitu ya. Mungkin. Nggak mau begitu dia. Sopan santunnya high level lah sekarang. Nggak mau dia. Mentang-mentang dia menteri terus main minta-minta begitu, tapi dia memang prosedurnya dia ikuti lah. Iya, kayak gitu. Kalau saya lihat ya, orangnya disiplin dalam prosedur nih. Nah itu kelebihannya dia itu, Bang. Kelebihannya itu, jadi nggak mau tampil tiba-tiba di luar tupoksi, nggak mau datang kalau kunjungan kerja di luar tupoksi. Makanya kan berapa kali ke Cianjur. Karena tugas sebagai menteri nggak mampir dia di kantor partainya, padahal sebenarnya nggak apa-apa lah mampir sebentar di kantor partai. Dia bikin video akhirnya minta maaf sama Gerindra Cianjur gitu. Saya nggak sempat mampir karena tugas saya ke sana tugas sebagai menteri gitu. Iya, tugas negara. Tugas negara gitu. Jadi nggak saya campur sama tugas politik gitu. Tapi sebenarnya gitu bagus ya, positif. Bagus sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang masyarakat di bawah ini kan pengen juga kalau misalnya datang ke daerah kan juga nggak singgah ke kantor PDIP kan. Oh, tapi dia bukan menteri ya? Dia bukan menteri, Bang, gitu. Kecuali di Jawa Tengah ya? Kecuali di Jawa Tengah. Dia, ini acara yang halal bihalal Sulawesi Utara tuh pakai acara provinsi, Bang. Ketemu dengan Ganjar. Yang di Bali itu yang Gubernur Bali ngumpulin tuh yang perintah bupati wali kota se-Bali untuk menangkan Ganjar tuh di acara provinsi, Bang. Jadi lebih ini mereka, lebih terang benderang mereka mainnya. Ya, jadi solidaritas antar provinsi. Ya kan? Itu yang kepala daerahnya satu partai lebih terang benderang mereka mainnya gitu. Kan bis kota kalau kita baca kan ada, ya kan, angkutan antar provinsi, antar kabupaten itu kan ada. Itu kalau lebih konkret ya. Lebih terang benderang, lebih berani terang benderang. Pak Prabowo mungkin nggak mau tampil terang benderang seperti itu, memanfaatkan jabatannya untuk tampil kampanye, konsolidasi. Jadi kayaknya dia hanya waktunya acara partai ya acara partai. Menarik ini judulnya. Ya kan? Gitu. Ganjar terang benderang, Prabowo bergelap-gelapan kan. Pak Prabowo nggak mau tampil menggunakan kekuasaan untuk itu. Sepertinya jabatan, kayak gitu, jabatan untuk itu. Gitu. Ya, kasihan juga. Kalau saya sih melihat gini ya, posisi Anies memang agak sulit ya, karena setelah dia berhenti dari gubernur itu. Memang sulit itu. Sebenarnya kan tadi orang berpikir begini, wah, Anies Baswedan dengan dia tidak lagi terikat dengan jabatan, bahkan leluasa dia kemana-mana. Itu teorinya konsultannya Anies kan, pengamatnya Anies kan.
Ahmad Khairul Umam juga berteori seperti itu. Henry Satrio juga berteori seperti Kalau itu. Henry harus begitu karena kan jubir dia. Tapi saya ini orang lapangan, Bang. Saya ini 10 tahun konsultan politik, spesialisnya pasukan darat, Bang. Jadi kita tahu meng-create event di darat itu nggak gampang. Mendatangkan orang untuk mendengarkan orang bicara itu nggak gampang. Harus ada embel-embel dia siapa, mau ngapain, apa yang dia bawa. Dia bawa tuh nggak harus materi, tapi dia mau tawarkan apa ke kita. Nah kalau coba datang tanpa jabatan, Bang, itu gimana? Cara meyakinkan orang untuk itu tuh gimana? Jadi makanya paling gampang buat Mas Anies memang kumpul-kumpul tuh di pas sholat Jumat, disambut pas keluar sholat Jumat, datang ke pengajian ulama tertentu ya disambut di sana gitu. Karena itu panggung yang itu kan panggung rutinnya para ulama-ulama ini, para tokoh-tokoh pendakwah ini tuh panggung rutinnya dia. Jadi ketika Mas Anies nempel di sana gitu. Tapi kalau begitu kan orang kan uding politik identitas lagi nih. Memanfaatkan isu agama lagi nih, simbol-simbol keagamaan lagi nih untuk kampanye. Jadi serba sulit dia untuk kayak gitu. Sementara dia mau keluar dari jaket itu kan. Mau keluar dari baju itu untuk memperbesar pemilih kan. Kalau dia kumpul-kumpul kayak gitu lagi juga pemilihnya itu juga gitu. Dan dapat tudingan, mau main politik identitas lagi nih gitu. Baiklah, kita agak bergeser sedikit ya, karena saya kira orang sudah bisa menangkap ini persoalan tadi capres, cawapres. Apa yang kita bicarakan ini kan sebenarnya sudah bisa ditangkap oleh Abang juga udah sering jelaskan itu kan masyarakat di podcast lain. Tapi kalau saya lihat bahwa ini kita kembali pada persoalan sistem politik kita yang sekarang tetap terbuka ya. Sistem pemilu kita proporsional terbuka. Nah, sementara kan ada tuntutan sebelumnya itu kan tertutup, tapi kan MK tetap konsisten dengan sistem terbuka. Nah, ini kira-kira apa dampaknya nih dari sistem terbuka memang sudah berjalan ya. Dalam posisi kepentingan partai politik kan tidak terpenuhi keinginan mereka dengan sistem tertutup itu. Nah ini kira-kira ada dampak nggak? Yang mengusulkan tertutup itu bukan tanpa kajian. Yang mengusulkan tertutup itu sudah ada hitung-hitungannya dan sudah ada hasil risetnya. Bahwa kalau memang dilakukan dengan sistem tertutup, PDIP itu mungkin bisa sampai 30%. Minimal tuh sesial-sialnya 25%. Karena seluruh survei, mau survei dari SMRC, Carta Politika, Indikator, kantor saya, kantor-kantor lain, itu kan melaksanakan survei, itu potret sistem tertutup. Kan nggak mungkin kita sodorkan nama ribuan caleg itu ketika survei, nggak mungkin. Yang kita sodorkan hanya nama partai. Kalau hanya disodorkan nama partai, PDIP leading sendiri di atas, Bang. Yang lain Golkar, Gerindra itu belasan-belasan aja di bawah itu, Bang. Oh, nggak naik-naik ya? Nggak naik-naik, segitu aja kalau tertutup begitu. Gerindra sekarang sudah mulai agak naik dikit lah. Tapi kalau tertutup begitu aja. Nggak ada kinerja calegnya di sana. Kalaupun ada caleg yang kerja ya caleg nomor urut 1 aja. Jadi makanya kalau kemarin MK menyetujui yang tertutup, itu mungkin 80% caleg bubar, Bang. Mengundurkan diri dari partai, Bang. Kenapa? Dia bersedia jadi caleg hari ini karena dia merasa peluang dia untuk terpilih sama besarnya dengan caleg-caleg lain. Tapi begitu sudah tertutup pakai nomor urut, dia bilang nggak ada peluang kita ini. Ngapain kita tetap jadi caleg? Mundur aja kita. Jadi gempa bumi justru terjadi ketika MK itu memutuskan tertutup. Itu gempa buat partai-partai lain. Gempa itu buat partai-partai lain gempa. Karena mundur itu calegnya pasti. Nah, ini di luar soal perdebatan plus minus terbuka atau tertutup. Kalau mau berdebat kita untuk tahun 2029 nggak apa-apa. Tapi untuk tahun 2024 biaran ini nggak terjadi gempa. Nah efeknya apa? Menurut saya memang nanti kekuatannya akan lebih rata. 79-85% suara partai hari ini itu suara caleg. Yang suara partai murni itu nggak banyak. Ya 15-21% aja. Ada partai-partai yang hampir sebagian besar suara dia justru suara caleg. Makanya ketika ada partai, ketika disurvei dia hanya 5%, di ujung nanti dia bisa 10%. Di hari H dia bisa 10%. Kenapa? Calegnya yang kerja. Calegnya yang lebih ahli menghasilkan suara. Ada partai yang disurvei dia 25%, tapi begitu pemilu nanti tinggal 19% dia. Kenapa? Calegnya nggak gitu ahli mendapatkan suara. Jadi kalau misalnya Golkar itu hanya 10% surveinya, nanti ujungnya bisa 14-15% ya.
Oleh karena itu mungkin ya banyak partai ya, Mm-mm. sebagian besar partai ini kan mengharapkan ingin caleg-calegnya itu kan dari punya popularitas yang tinggi ya, seperti misalnya artis, tokoh-tokoh, Nah, ya kan, ya. supaya itu lebih banyak bisa menjaring suara kan. Memang makanya saya bilang ini bukan problem sistem sebenarnya, tapi problem mindset partai. Partai berpikirnya jangka pendek, ya dia cari artis aja bang. Tapi habis itu dia sendiri juga nggak suka. Kita ngapain nih? Kok artis-artis yang terpilih jadi anggota dewan? Kalau Anda nggak mau artis yang terpilih jadi anggota dewan, ya nggak usah pilih artisnya jadi caleg. Ya caleg-caleg Anda dong didorong untuk punya kemampuan mendapatkan suara, kan kayak gitu. Jadi bukan di sistemnya sebenarnya itu di mindset dan attitude partainya aja yang kayak gitu. Tapi sebagian besar sekarang memang partai-partai itu nih di luar PDIP itu mengandalkan kekuatan caleg untuk mendapatkan suara. Partai-partai seperti Golkar, Nasdem, bahkan PKB, PAN itu mengandalkan kekuatan caleg. Karena survei mereka paling 3% PAN itu bang. Tapi nanti ujungnya dia bisa 7%. Karena faktor caleg. Calegnya lumayan canggih untuk mendapatkan suara. Makanya 8 partai ini ngotot tidak setuju dengan sistem tertutup. Ya, gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi 8 partai ini punya interest sendiri. Yang satu partai, 2 partai lah. Tapi yang masuk akal itu cuma PDIP mengusulkan tertutup. PBB itu nggak masuk akal mengusulkan tertutup. Nggak masuk akal itu mengusulkan. Tapi kalau PDIP kalau tertutup memang akan diuntungkan. Karena survei menunjukkan yang seperti itu. Kalau terbuka itu kan hasil pemilu menunjukkan bahwa mereka selalu turun dari hasil survei. Makanya mungkin mereka bertanya, kenapa di seluruh survei internal kah, survei di publikasi kah, suara kita 25% ke atas. Tapi ketika pemilu kita tinggal 19%. Nah, itu yang dilupakan bertempurnya. Kalau satu partai, Bang, misalnya partainya bisa merekrut 21.000 caleg sesuai dengan yang dibutuhkan nih. Baik di level provinsi, level nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu kan tinggal berbagi beban, Bang. Satu orang caleg itu ngambil 1.000 suara aja, 21 juta suaranya, Bang. Pemenang pemilu dia. Kalau enggak pemenang kedua dia pemilu. Kalau dia bisa merekrut caleg 21.000. Dan satu caleg nggak usah banyak-banyak, beban 1.000 suara aja. Kalau berbagi beban, 21 juta suaranya. Itu makanya kalau partai yang hanya sanggup merekrut 4.000 caleg, 5.000 caleg, nggak ada suaranya. Karena cuma 5.000 orang tuh yang kerja. Itu pun tidak optimal kan? Tidak optimal, kan? Iya. Kalau 5.000 itu cuma dapat masing-masing 1.000 suara, cuma 5 juta suara. Kalau 1.000, tapi kan kalau 500, ratusan aja. Kalau cuma puluhan, gitu. Makanya saya bilang memang hari ini kalau ada partai yang sanggup memenuhi kuota itu, 21.000 caleg itu 21 juta minimal suaranya itu. Itu sebenarnya kan berkaitan dengan begini. Kalau seandainya caleg itu memang betul-betul kader partai yang dipersiapkan, kemungkinan untuk mencapai jumlah suara sebesar itu mungkin terjadi. Sangat mungkin. 1.000 kan nggak besar, Bang. Nggak besar. Iya, masa nggak besar. Tapi karena ini kan kadang-kadang begini, ada artis di satu dapil, ya, kursi di situ hanya 4 misalnya. Nah, caleg-caleg yang lain merasa udah minder nih. Kita nggak mungkin menang. Nggak mau kerja lagi. Kita nggak mungkin menang lah. Artis ini udah terkenal kok. Kita capek-capek aja nih. Dan kita nggak mungkin dapat 2 kursi, dia bilang gitu. Iya, udah nyerah aja. Nah, udah nyerah dia. Ya udahlah. Sebenarnya kan nggak semua artis terpilih, Bang. Iya. Itu banyak loh artis yang kalah sama Akamsi, Bang. Banyak tokoh Jakarta kalah sama Akamsi. Banyak artis kalah juga sama Akamsi. Makanya banyak artis ya sebenarnya juga nggak lolos. Akamsi yang lolos banyak, Bang. Kalau dia memang dia berpengaruh di tempatnya, mengakar di tempatnya, udah hidupnya di sana, teman SD, SMP, SMA, kuliahnya di situ, teman komunitasnya di situ, dia bisa ngalahin artis. Dia bisa ngalahin tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Artis ini kalau nggak luar biasa banget juga nggak kepilih. Iya. Memang harus luar biasa. Kalau nggak artis yang luar biasa kan juga nggak banyak. Kalau saya lihat kan Dhani ya, Ahmad Dhani itu luar biasa. Nah, itu kan dia dari Gerindra ya. Iya, itu luar biasa. Seorang artis model seperti itu sih saya kira nggak sulit untuk mendapat suara. Iya. Nah gitu. Bisa dihitung jari itu juga artis luar biasa. Kaliber gitu. Kaliber, gitu. Ada artis nggak sembarangan artis juga, ada kalibernya juga. Kalau udah sampai di kaliber tertentu, ya kita anggap merem aja kita kayaknya terpilih nih orang. Apalagi partainya juga partai yang lumayan besar gitu.
Ada juga artis nanti Bang dari partai yang biasa-biasa aja suaranya dia besar, partainya nggak masuk parlemen. Percuma juga kan gitu. Jadi nggak semudah itu juga artis masuk ke dalam parlemen, itu nggak semudah itu juga gitu. Ya artinya kan memang kemampuan untuk mengajak artis yang berkualitas dan punya popularitas yang luar biasa itu juga nggak gampang. Nggak gampang. Jadi bukan itu musuhnya menurut saya. Bukan soal perartisan musuhnya gitu. Ini soal mindset partai ini. Yeah. Gitu. Oh kalah dong tokoh-tokoh partai, pengurus partai dengan artis. Ya jangan pilih artis. Atau taruh artis di tempat yang memang tokoh-tokoh partainya nggak ada misalnya. Yeah. Bisa begitu kan. Jadi itu soal strategi. Jadi kalau kita lihat persoalan terbuka tertutup itu kembali lagi persoalan bagaimana partai itu menempatkan calegnya ya. Yeah. Kader-kadernya dia punya kaderisasi apa enggak? Ya. Kan aneh Bang, kalau mengaku semua punya kaderisasi, melakukan kaderisasi, kenapa cari artis? Ya. Kalau semua melakukan bahwa proses organisasinya jalan, kenapa cari artis? Kecuali artis ini sudah bertahun-tahun juga di partai, nggak apa-apa. Kayak gitu. Partai ini kan sungguh-sungguh bekerja itu kan mungkin menjelang pemilu. Kalau kita lihat kantor-kantornya itu kan tidak semua partai ya. Iya. Kalau partai seperti katakanlah PDIP ya mungkin Gerindra atau Golkar ya, itu memang sedikit ada gerakan. Makanya nanti itu yang agak mengkhawatirkan tuh periode antara 2024 sampai 2029 Bang. Karena nggak ada ajang latihannya Bang. Kalau dulu partai itu ada latihannya pilkada Bang. Di tahun yang berbeda dengan tahun pemilu. Sempat uji mesin dia di pilkada. Tahun 2022, misalnya tahun 2025 uji mesin di sekian kabupaten kota. 2026 uji mesin di sekian kabupaten kota. Ada sempat uji latihan lah. Pilkada itu latihan. Tapi 2024 ke 2029 nggak sempat itu Bang. Udah selesai. 2024 juga pilkadanya. Nanti 2029 lagi pilkadanya. Jadi rentang 2025, 2026, 2027, 2028 nggak ada latihan Bang. Jadi kayaknya memang itu ujian buat partai itu. Yeah. Kalau partai nggak betul-betul serius melakukan kerja-kerja politik hanya menjelang pemilu, wah kacau. Nggak ada jejak mereka di masyarakat tuh. 4 tahun itu nggak ada jejak mereka di masyarakat gitu. Gitu. Inilah problem kita ya. Iya, kita selalu ada problem sih. Dan itu diputuskan oleh orang-orang yang akan menghadapi problem itu sendiri. Mereka bikin aturannya, mereka nggak sadar konsekuensinya mereka yang akan hadapi nanti. Jadi kan sama kayak presidensial threshold. Gini ya, perdebatan persoalan bahwa ini kan bicara soal demokrasi. Ya. Bahwa perdebatan kan seolah-olah kita tidak setuju tertutup karena itu kurang demokratis. Ya kan menghambat demokrasi kan. Gitu. Nah, sementara kalau terbuka peluang dianggap itu sangat demokratis. Ya. Ini benar nggak nih? Kalau gini Bang, kalau perdebatannya nanti dibuka tahun 2024 setelah pemilu, buat saya sah-sah aja perdebatan itu dibuka. Walaupun saya pendukung sistem terbuka ya, karena saya sebenarnya di ujungnya saya pendukung sistem distrik. Karena buat saya memilih orang dan pertanggungjawaban dia ketika dia jadi terpilih itu satu aja wakil kita per distrik itu di parlemen itu biar nggak lepas tangan dia. Jadi dia yang kita hukum nanti, kalau dia nggak menyampaikan aspirasi kita tahu siapa yang kita hukum. Kalau 9 wakil kita Bang, siapa yang mau kita hukum? Iya. Agak repot. Makanya saya sistem proporsional maupun itu terbuka atau tertutup buat saya itu nggak terlalu ideal. Walaupun di antara kutub-kutub ini menurut saya memilih orang tuh latihannya di proporsional terbuka ya. Sebelum kita menuju distrik. Semangat para mengubah undang-undang dalam risalah pengubahan undang-undang itu, penyusunan undang-undang dasar yang amandemen itu 99 sampai 2001 itu kan udah keliling-keliling nih anggota-anggota dewan, para perumus itu ke daerah, semua semangatnya milih orang. Kalau nggak milih dengan sistem distrik maupun dengan sistem proporsional. Itu semangatnya, itu yang disampaikan oleh MK kemarin ketika mau menyiapkan dalil kenapa tetap bertahan dengan sistem terbuka itu kan itu salah satunya. Membuka lagi risalah-risalah ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun akhirnya MPR memutuskan tidak menetapkan apa sistem pemilu kita dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mau kita coba nih berbagai macam sistem. Kalau saya sih memang pendukung sistem distrik. Dan itu paling fair kan? Paling fair itu. Karena kan
silakanlah berjuang. Iya. Ya. Satu Dan distrik satu wakil. Satu orang satu wakil. Jadi mungkin seperti Malaysia seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, jadi gitu. Pineng itu ya kabupatennya apa minta? Iya, itu satu distrik. Satu distrik. Gitu. Kenapa kita nggak berani ya? Ya. Karena ada argumentasi kalau begitu suara hilang dong. Jadi suara segitu banyak orang nggak ada wakilnya. Jadi misalnya ada yang satu dapat 51%, ada yang satu dapat 49%. Yang 49% ini nggak dihitung dong suaranya, nggak ada perwakilannya. Nah, ini argumentasi orang proporsional begitu. Kan the winner takes all kalau di dalam sistem distrik. Tapi kalau menurut saya itu sama kayak pemilihan kepala daerah juga. Sama kayak pemilihan presiden juga. Kan bukan berarti suara dia 51% dia hanya jadi presiden buat 51% itu. Iya. Dia kan presiden buat seluruh rakyat Indonesia. Sama gitu juga wakil distrik. Iya. Kalau dia menang di distrik itu, ketika dia menang, dia jadi wakil semua distrik itu. Iya, bukan wakil yang memilih dia kan? Bukan wakil yang memilih dia aja. Makanya ketika misalnya dia tidak deliver janji-janji dia, masyarakat tuh tahu siapa yang harus dihukum. Oh, kita pilih lawan dia nanti. Tapi coba wakilnya 9 Bang, atau 12. Ketika nggak deliver, siapa ini nggak deliver, kita nggak tahu ini. Ini kan seperti dulu waktu pada masa Orde Baru di Aceh itu kan selalu P3 itu menang, ya kan? Tetapi kalau ada wilayah-wilayah yang P3 menang, tapi kan penguasanya Golkar kan? Iya, penguasanya Golkar. Gitu. Anggaran kan Golkar. Golkar yang menentukan. Iya. Nah, jadi saya tanya, ini kenapa jalan rusak di sini P3 menang, Pak? Jadi tidak ada anggaran untuk membangun di sini. Iya. Kalau dulu kan masih seperti itu ya, tapi sekarang kan nggak ada. Nggak ada gitu. Tadi kalau sistem distrik tadi, dia kalau bisa dia bawa. menang ya dia mewakili semua. Dia nggak mungkin dia harus pilah-pilah ini daerah yang milih saya bantu, saya bangun, yang nggak milih saya enggak, kan nggak bisa. Nah, di sanalah kita bisa punya orang di parlemen memperjuangkan anggaran buat kita. Kita tahu orangnya siapa. Kalau mau ada PSN, mau ada DAK, mau ada proyek pembangunan khusus, yang fight buat anggaran itu di parlemen kita tahu orang namanya siapa. Dan yang bekerja itu siapa? Yang bekerja itu siapa? Terus sekarang kan nggak jelas. Nggak jelas, memang gitu. Makanya kalau saya sih memang pro distrik gitu. Pro distrik dengan segala macam kelemahannya. Saya anggota DPR di Aceh ya. Saya berjuang habis-habisan untuk saya membawa program membangun pasar. Ya kan? Memindahkan pasar tradisional yang udah parah, membangun satu pasar tradisional yang lebih bagus. Yang lebih bersih gitu. Lebih bersih, lebih bagus dengan pokoknya luar biasa lah. Nah, tiba-tiba waktu mau jalan itu dialihkan ke caleg yang satu lagi. Nah, itu kan gimana? Itu siapa yang klaim jadinya? Ini gimana sih? Saya yang ngurus, saya yang ini semua sampai dapat. Tiba-tiba ini dibilang nih partai ini punya loh. Kan saya yang ngurus kok. Nah, gitu. Bisa kejadian itu, Bang. Tapi kalau distrik cuma satu orang kan hal seperti itu tidak terjadi. Iya. Jadi kalau orang dihukum soal deliver nggak deliver aja janjinya, Bang. Kalau janjinya mau memperjuangkan anggaran ini, memperjuangkan pembangunan ini, bukan dia yang bikin kan, bukan eksekutif, tapi berjuang anggaran itu dia bisa pamer ke lapangan, Bang. Saya sudah berhasil nih. Karena itu kan dia juga rebutan berjuang dengan wakil-wakil distrik lain untuk merebutkan anggaran di situ. Gitu. Bung, ini saya baca sedikit ini ya. Ada Indeks Demokrasi Indonesia ini 2021 menurut The Economist Intelligence Unit menunjukkan skor rata-rata Indonesia pada indeks tersebut mencapai 6,71 dan dari skala 0 sampai 10 itu kan. Skornya membaik. Namun Indonesia itu masuk kategori demokrasi cacat. Padahal kan ada peningkatan di situ. Itu gimana itu menilainya? Kalau penilaiannya masih dari negara-negara Eropa, Amerika, ini Asia ini seumur umur bakal cacat terus, Bang. Kita tuh bergumul kalau mereka sekarang itu bisa voting kayak di Swiss itu, Bang. Itu atas nama demokrasi mereka tuh bisa voting hewan boleh bertanduk apa enggak. Ada satu negara bagian di Swiss yang kecil itu karena mungkin ada trauma atau ada kecelakaan apa dengan hewan bertanduk, voting masyarakat di sana. Jadi hewan boleh bertanduk apa enggak. Kalau yang menang enggak boleh bertanduk kan berarti semua hewan yang bertanduk harus dipotong tanduknya gitu. Tapi buat mereka itu demokrasi. Level demokrasi mereka sudah enggak mikirkan lagi soal perut, soal ekonomi, soal macam-macam, soal kesatuan bangsa, udah mikirin hewan bertanduk dia. Soal security-nya ya. Iya, hewan boleh bertanduk apa enggak ini berkeliaran di jalan-jalan. Kalau hewan bertanduk harus dikurung aja. Kalau dia mau dilepas ke ini harus dipotong tanduknya kan gitu.
Nah, kalau kita masih bergulat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kan, dengan makan, infrastruktur, pendidikan, listrik, negara-negara macam kita, belum lagi separatisme, kita belum betul-betul utuh, imajinasi kita sebagai sebuah bangsa juga masih belum utuh. Nah, dalam proses kayak gitu, berdemokrasi ya nggak bisa kita salin demokrasi ala mereka kan. Pasti bisa terlalu banyak kompromi lah Bang. Kita masih butuh stabilitas pasti mengorbankan demokrasi. Kita butuh kesatuan arah dalam membangun percepatan pembangunan, pasti mengorbankan demokrasi. Yang paling nyata itu ketika COVID Bang. COVID mau nggak mau tangan besi Bang. Kalau nggak tangan besi, gimana Bang? Orang dipaksa vaksin, itu tangan besi. Orang dipaksa harus download aplikasi Peduli Lindungi, itu tangan besi. Orang dilarang berpergian kalau nggak punya vaksin dan sertifikat negatif COVID, itu kan tangan besi Bang. Itu risiko-risiko lah. Itu contoh, kalau itu mungkin nggak dikritik orang karena seluruh negara di dunia mengalami hal gitu. Tapi kira-kira kita menghadapi hal yang kayak gitu-gitu juga, yang negara Eropa nggak akan paham. Ya nggak akan paham gitu. Ketika misalnya demokrasi harus turun indeksnya, kita tutup mata aja Bang. Tutup mata aja. Yang penting hak-hak dasar, misalnya, kita semua boleh bicara tanpa dihukum. Ya kan? Kita boleh menyampaikan aspirasi kita tanpa dihukum. Bahkan kita lebih bebas dari Eropa sebenarnya. Iya, kita boleh misalnya berserikat, berkumpul, itu hak asasi kita. Kita boleh apa saja Bang, tanpa dihukum. Menurut saya itu jauh lebih yang fundamental itu dulu. Kita nggak usah harus advance seperti mereka gitu. Harus advance seperti mereka. Bahkan dalam banyak hal kita mungkin jauh lebih liberal dibandingkan mereka. Di sini semua orang boleh ceramah tanpa sertifikasi. Di negara lain mungkin nggak bisa naik mimbar tanpa sertifikasi. Boleh mendirikan rumah ibadah tanpa IMB Bang. Untuk agama tertentu boleh kan Bang mendirikan rumah ibadah tanpa IMB. Agama lain nggak, harus ada IMB. Tapi agama-agama tertentu di daerah-daerah tertentu boleh mendirikan rumah ibadah tanpa IMB. Kurang bebas apa kita gitu. Di negara lain mungkin nggak bisa. Izin satu rumah ibadah aja mungkin rumitnya minta ampun. Jadi kalau indeks itu digabung-gabung dengan secara fair, apa masalah kita, apa masalah mereka, itu ya skornya kan skor ini kayak ini Bang, kayak negara Eropa habis ngacak-ngacak Afrika, terus Afrika lagi struggling buat membangun, dia ukur lah ini macam-macam. Ini indeks pembangunan manusianya kok cuman segini, ya karena kalian habis acak-acak itu benua. Indeks demokrasinya kok begini, ya kan kalian, kalau kalian nggak suka kalian kudeta presidennya. Iya, indeks keamanannya begini segala macam. Jadi kalau saya sih indeks-indeks beginian tuh cuman buat baca aja Bang. Itu sama kayak aturan-aturan yang dibikin oleh Uni Eropa untuk nge-ban produk-produk alam kita Bang. Produk nikel kah, produk sawit kah, produk perkebunan dan segala macam. Buat kita ini sesuatu yang kita harus negosiasi dengan mereka, termasuk indeks-indeks yang kayak gini gitu. Jadi dibaca aja lah Bang. Dan supaya kita tetap bergantung kepada mereka, ya kan? Gitu, aturan kita ngemis-ngemis terus sama mereka. Nah, oleh karena itu kita perlu pemimpin yang kuat untuk menghadapi situasi ini. Iya begitu. Kita tuh mau percepatan luar biasa 2024-2034. Dan ini nggak bisa ngikut ini standar mereka Bang. Karena kalau ngikut standar mereka, mungkin 2024-2034 kita lewat begitu aja. Bonus demografi itu mungkin lewat begitu aja tanpa kita bikin terobosan. Cina kan nggak peduli soal begitu-begitu Bang. Dia jalanin aja apa yang menjadi tujuan bangsa dia jalanin aja. Jadi negara maju dia. Ya. Kayak gitu. Persoalan indeks demografi kan dia tinggal putuskan aja hari ini. Barang siapa yang punya anak 2 dijamin. Nah, pernah juga dia anak cukup 1. Jadi ya gitu. Bebas-bebas saja, dia lihat kondisi aja. Gitu. Jepang pun meloncat jadi negara maju itu dalam birokratik otoritarian. LDP itu kan nggak pernah dikalahkan sebelumnya, partai mayoritas mutlak gitu Bang. Sekali kalah, tapi karena oposisi nggak becus, balik lagi orang percaya sama LDP. Keluar dia dari middle income trap, jadi negara maju dia. Korea Selatan kan juga begitu. Dia kan juga birokratik otoritarian. Taiwan juga birokratik otoritarian. Singapura sampai hari ini birokratik otoritarian Bang. Mereka nggak mau ngaku aja, tapi mereka prakteknya adalah birokratik otoritarian, sama kayak Orde Baru di sini. Yang berubah itu kan cuma Malaysia sama Indonesia. Berubah jadi demokrasi yang kayak gini. Mereka tuh sampai Jepang LDP sampai birokratik otoritarian, mayoritas mutlak Bang. Suka-suka mereka ngatur negara ini gitu.
Di Singapura PAP itu kan mayoritas mutlak, suka-suka mereka ngatur negara itu gitu. Gitu. Yang cair-cair nggak ada mayoritas mutlak itu sekarang Indonesia sama Malaysia aja gitu. Yang dari birokratik otoritarian. Nggak mungkin kan ada demokratik otoritarian kan? Nggak bisa demokratik, birokratik otoritarian. Iya, birokratik. Birokratik otoritarian. Tetapi orang masih merasakan ada aspek demokrasinya kan? Ada aspek demokrasinya gitu. dibuka. Ada yang terbangun. Gitu. Ekonomi rakyat, hak ajazi. Coba lihat aja ini indeks ini. Ini lihat saja. Singapura lebih tinggi nggak dari kita? Nggak lebih tinggi kan? Itu masa mau dibilang Singapura negara jelek? Indeks ini kan Singapura nggak lebih tinggi daripada kita, Bang. Jadi nggak bisa. Emang Singapura jelek? Saya sih suka gitu aja kalau ketemu sama bule-bule. Sama kayak bule-bule yang ngomong itu, Bang. Indonesia ini nebang pohon aja kerjanya, nggak merawat lingkungan. Oh gitu. Udah tinggal 50% hutannya Indonesia. Di Eropa hutan tinggal 30-an%. Mereka cebok ngudulin hutan, Bang. Ngabis setengah tisu itu, Bang. Mereka tuh ngudulin hutan 27.000 pohon sehari buat cebok, Bang. Buat tisu toilet. Kalau kita buat ini ya, plafon ya. Kita buat rumah, buat itu. Mereka juga buat rumah juga, tapi buat cebok aja ngudulin hutan. Terus mereka ngatur-ngatur kita soal pelestarian lingkungan. Itu menurut saya tuh nggak fair itu di sana gitu. Mereka ngudulin hutan mereka tanpa proteksi, kita ini suruh proteksi hutan kita. Tapi kita yang bayar ongkosnya. Nggak apa-apa kita proteksi hutan kita, tapi Anda yang bayar ongkosnya nggak apa-apa. Ya negosiasinya harus kayak gitu loh. Jadi butuh pemimpin yang wawasan global dan kuat gitu. Jadi nggak cuma mikirkan dalam negeri, nggak cuma sekedar bantu orang traktor sawah, bantu pedagang kecil, lihat pedagang kecil dibeli borong makanannya, nggak bisa skala-skala begitu. Jadi cara berpikir pemimpin kita itu harus sangat luas, makro dan global. Global ya, kayak karena gitu. Persoalan kita kan sebenarnya Pak Jokowi itu juga sudah mencoba membangun itu ya. Ke arah situ ya. Ke arah situ. Pidato-pidato beliau selalu sarankan pemimpin yang kayak gitu. Bahkan kita harus siap menghadapi EBT kan, energi baru terbarukan. Tapi kan ini nggak jalan nih. Nggak jalan. Birokrasi kita nggak jalan ya. Harus ada insentif gitu. Itulah. Jadi, kita sanggup kasih insentifnya untuk itu. Gitu. Baik, kita mungkin udah 1 jam lebih ya bicara, walaupun tanpa kita sadari ngomong santai-santai begini sore ya. Iya, sekali lagi saya minta maaf, saya nggak punya teori dan textbook yang banyak. Nggak apa-apa, ini justru ya kalau mau bicara teori di textbook di kampus lah. Kalau di podcast kan kita bebas-bebas aja kan, ngomong-ngomong santai. Yang penting orang kan bisa menangkap substansi dari apa yang kita bicarakan. Nah mungkin untuk terakhir sekali ada closing statement yang mau disampaikan tentang demokrasi kita terutama? Kalau saya sih nggak khawatir dengan demokrasi, Bang. Saya tuh khawatir kalau misalnya yang sifatnya itu tapi bukan atas nama demokrasi, hal-hal yang melampaui batas. Hal-hal yang melampaui batas tuh secara common sense kita bisa rasakan. Misalnya gini, ketika ada agenda misalnya perpanjangan masa jabatan 3 periode, saya nggak bicara atas nama demokrasi itu. Tapi buat saya tuh melampaui batas aja. Karena ada aturannya mau dilampaui kan gitu. Karena 3 periode bisa aja demokratis kok. 1 periode bisa demokratis, 2 periode bisa demokratis, 3 periode bisa demokratis. Tapi buat kita hari ini tuh melampaui batas. Jadi jangan terlalu sering bicara berbunga-bunga atas nama demokrasi. Karena demokrasi versi kita mungkin berbeda dengan negara lain. Apa yang kita anggap demokratik hari ini berbeda dengan negara lain. Negara Amerika tuh bilang-bilang demokrasi, masuk negara itu aja susahnya minta ampun. Mereka bilang negara demokrasi, negara terbuka, negara bebas, masuk ke sana aja susahnya minta ampun. Kita di bandaranya diteriak-teriakin mulu sama security, apa segala macam. Habis kita diteriak-teriakin negara demokrasi apa kan gitu. Kita bisa punya. Jadi nggak usah terlalu terpaku sama soal indeks demokrasi, terlalu terpaku sama penilaian dari negara-negara lain. Tapi yang penting kita punya aturan itu yang kita ikuti, termasuk juga baik secara ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia. Itu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara-negara Eropa dan Amerika itu memang untuk mendiskreditkan kita, melemahkan kita kan gitu. Dia yang invasi negara-negara lain, kita yang dianggap ini invasif di Papua, padahal Papua daerah kita. Dia tiap sebentar nyerbu negara orang. Jadi buat saya gitu. Buat kita tuh kalau kita mau tegak sebagai sebuah bangsa, kita mau berdiri kuat sebagai sebuah bangsa, nilai-nilai kita itu yang kita pegang.
Bukan berarti nilai kita yang terbaik, enggak. Kita boleh belajar dari negara lain, Iya. tapi kita punya nilai sendiri itu wajib. Yang kedua, aturan main yang sudah kita buat itu yang kita patuhi. Iya. Jangan coba kita mencoba berkali-kali melampaui aturan yang kita buat sendiri. Kayak Dengan gitu. alasan di negara lain tidak seperti ini. Gitu. Seolah-olah maju padahal terkebelakang. Para terbelakang. Gitu, Bang. Ya, terima Itu kasih. aja mungkin dari saya. Terima Bang. kasih. Ya. Aduh, alhamdulillah kita ngomong ini enak sekali ya, santai, tanpa teori-teori, tapi mengalir dan menurut saya jelas apa yang disampaikan oleh Bung Hasan. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Insya Allah kita bisa jumpa lagi ya Makasih, Pak. dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, dalam dialog-dialog yang selanjutnya untuk mencerahkan Iya, Bang. masyarakat kita Iya. agar lebih memahami persoalan bangsa ini secara komprehensif. Iya. Adu gagasan lah. Adu gagasan. Adu gagasan. Terima kasih Bung Hasan. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.